menyampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Group of 20 atau yang disingkat sebagai G20 merupakan sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia dan juga Uni Eropa. G20 sendiri berdiri pada tahun 1999 setelah terjadinya krisis keuangan Asia di tahun 1997 sampai 1998. G20 menjadi forum utama ekonomi dunia karena mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Kerjasama G20 terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama, Finance Track. Finance Track ini membahas mengenai masalah ekonomi berbasis keuangan, serta fiskal dan moneter. Dan yang kedua, Sherpa Track. Sherpa Track ini membahas mengenai ekonomi non-keuangan, seperti halnya goals yang tertera dalam SDGs, yaitu energi, pembangunan, pariwisata, sampai kepada perubahan iklim. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan perundingan G20 di Bali. Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, di mana tema ini memiliki tujuan untuk mengajak dunia saling menolong dan pulih bersama setelah adanya bencana virus mematikan COVID-19. Dan Indonesia juga dapat membangun visi misi bersama serta membangun kepentingan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menganalisis bahwa adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh setiap negara yang tergabung dalam presidensi G20. Menurut Hans G. Morgenthau, yang pemikirannya menjadi paradigma dominan dalam studi politik internasional yang realis, ia beranggapan bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini, para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pada saat G20 dibentuk pada tahun 1999, Indonesia adalah negara urutan teratas berdasarkan GDP di ASEAN. Pada tahun ini, jumlah penduduk Indonesia berada pada kisaran 204 juta jiwa, yang berarti terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Hal ini dinilai memberi potensi ekonomi yang besar dari bonus demografi oleh penduduk usia produktif di masa depan. Selain itu, penilaian lainnya yang menjadikan Indonesia layak sebagai anggota G20 adalah daya tahan dan upaya kebijakan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Meskipun telah terdampak sangat signifikan, Indonesia berhasil keluar dari jerat krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998. Maka dari itu, Indonesia memiliki pengalaman berharga untuk mengatasi dan mencegah agar krisis tidak terulang kembali. G20 juga memberikan dampak, khususnya terhadap negara Indonesia, yaitu konsumsi domestik yang akan bertambah hingga 1,7 triliun rupiah. PDB Indonesia akan bertambah hingga 7,47 triliun rupiah. Sebanyak 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor dapat berkontribusi. Indonesia berpeluang mendorong adanya vaksin sebagai global public goods, sehingga akan lebih rata dalam hal pendistribusian, dan menampilkan keberhasilan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund.
Indonesia yang tergabung di dalam panitia G20 merasa yakin bahwa ini adalah momentum buat bangsa kita. Momentum juga buat pemuda-pemuda Indonesia menunjukkan apa sih pemikiran-pemikiran kita, apa sih visi aspirasi yang kita bukan hanya mau bawa di level nasional, tapi mau bawa di level global. Presidensi G20 Indonesia dapat menjadi langkah awal dalam menyebarkan nilai bangsa di tengah keberagaman dunia. Indonesia dapat membawa terobosan baru dalam kolaborasi global untuk mencapai pemulihan ekonomi inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Mewujudkan peningkatan produktivitas, peningkatan ketahanan, serta memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Memulihkan perekonomian pasca pandemi, serta mendorong ekspor dan menggait investasi di negara anggota G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan adanya presidensi G20 diharapkan membawa dampak yang positif baik dalam bidang ekonomi ataupun politik. Jika dilihat, ada 5.000 delegasi dan kesempatan untuk memulihkan ekonomi Indonesia, baik itu di sektor jasa, pariwisata, dan UMKM khususnya di Bali dapat membawa peningkatan, seperti peningkatan devisa dan juga peningkatan tenaga kerja. Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang memiliki power dalam politik internasional serta dapat membangun kemitraan dan ketangguhannya dalam mengakses teknologi di era digital. Presidensi G20 telah mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semakin terintegrasinya perekonomian global, maka keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan dapat bertahan lama apabila tidak diikuti oleh keberhasilan yang sama di negara-negara anggota G20 lainnya. Melalui forum G20 ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi secara global dan inklusif. Indonesia juga akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 ini lebih adaptif terhadap krisis dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global.